Inilah alasan kenapa Didier Drogba bukan sekadar legenda Chelsea, tapi juga pahlawan di negaranya sendiri. Halo Sobat KKS, selamat datang kembali di Kisah Kasih Sepak Bola. Kali ini kita akan membahas perjalanan luar biasa seorang Didier Drogba. Dari seorang anak Pantai Gading hingga menjadi striker legendaris yang sukses membawa Chelsea ke puncak Eropa. Bahkan, lebih dari itu, Drogba berhasil menghentikan perang saudara di negaranya. Tapi bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita bahas selengkapnya. Didier Drogba lahir pada 11 Maret 1978 di Abidjan, Pantai Gading. Seperti kebanyakan anak Afrika lainnya, sepak bola adalah pelarian dari kesulitan hidup. Namun, kehidupan membawanya ke Prancis ketika dia masih kecil, di mana pamannya, Michel Goba, seorang pesepak bola profesional, membimbingnya untuk menjadi pemain yang lebih baik. Namun, siapa sangka Drogba justru memulai karirnya di klub kecil seperti Le Mans. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini kelak akan menjadi salah satu striker paling ditakuti di dunia. Karier Drogba mulai meroket ketika dia bergabung dengan Guingamp dan kemudian Marseille. Di Marseille, Drogba hanya butuh satu musim untuk menunjukkan kelasnya. Dengan 32 gol dalam semusim, dia menarik perhatian banyak klub besar. Tapi, ada satu sosok yang begitu terobsesi ingin merekrutnya, Jose Mourinho. Mourinho, yang baru saja ditunjuk sebagai manajer Chelsea oleh Roman Abramovich, langsung mendesak sang bos untuk membeli Drogba. Banyak yang mempertanyakan keputusan ini, mengingat Drogba belum memiliki pengalaman bermain di liga top Eropa. Tapi Mourinho punya keyakinan. Dan seperti yang kita tahu, keyakinan itu terbayar lunas. Di Chelsea, Drogba langsung menjadi tumpuan utama di lini serang. Tapi awalnya tidak mudah. Banyak yang meragukan apakah dia bisa sukses di Liga Inggris. Tapi Drogba menjawab semua kritik dengan aksinya di lapangan. Bersama Chelsea, dia meraih segalanya. 4 gelar Premier League, 4 piala FA, piala Liga Inggris, dan tentu saja puncaknya Liga Champions 2012. Siapa yang bisa lupa final Liga Champions 2012? Saat Chelsea nyaris kalah dari Bayern Munchen, Drogba mencetak gol penyeimbang dan kemudian menjadi penentu kemenangan lewat adu penalti. Momen ini mengukuhkan statusnya sebagai legenda sejati Chelsea. Ada satu hal yang menarik dari hubungan Mourinho dan Drogba. Jika kita lihat sejarah, Mourinho selalu menyukai pemain Afrika, Michael Essien, John Obi Mikel, Samuel Eto'o. Tapi dengan Drogba, hubungan mereka lebih dari sekadar pelatih dan pemain. Mourinho melihat Drogba sebagai ujung tombak sempurna, kuat, cepat, dan punya mental baja. Drogba sendiri pernah berkata bahwa Mourinho adalah sosok yang mengubah hidupnya, yang memberinya kepercayaan untuk menjadi salah satu striker terbaik dunia. Dan ini bukan sekadar omongan kosong. Drogba kembali ke Chelsea pada 2014 hanya untuk bermain di bawah asuhan Mourinho lagi. Itu menunjukkan betapa kuatnya hubungan mereka. Tapi, bagian paling luar biasa dari kisah Drogba bukan hanya soal sepak bola. Pada 2006, Pantai Gading sedang dilanda perang saudara. Saat itu, Drogba baru saja membawa negaranya lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Alih-alih hanya menikmati kesuksesan, Drogba menggunakan momen itu untuk menyerukan perdamaian. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan langsung, Drogba berlutut dan memohon kepada para pemimpin politik di negaranya untuk menghentikan perang. Tak lama setelah itu, konflik bersenjata yang telah berlangsung selama bertahun-tahun pun mereda. Banyak orang percaya bahwa momen itulah yang menjadi titik balik dalam sejarah Pantai Gading. Drogba tidak hanya membawa kebanggaan bagi negaranya di lapangan, tapi juga membawa harapan di luar lapangan. Sekarang Drogba sudah pensiun, tapi warisannya tetap hidup. Dia bukan hanya legenda Chelsea, bukan hanya legenda sepak bola Afrika, tapi juga salah satu pemain yang benar-benar menggunakan ketenarannya untuk mengubah dunia. Pertanyaannya, apakah ada pemain lain yang bisa melakukan hal yang sama seperti Drogba? Apakah sepak bola masih memiliki figur pemimpin seperti dia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi, itulah kisah Didier Drogba,
dari seorang anak Pantai Gading menjadi legenda Chelsea dan pahlawan di negaranya sendiri. Apakah kalian setuju bahwa Drogba adalah salah satu striker terbaik dalam sejarah sepak bola? Atau menurut kalian ada pemain lain yang lebih pantas disebut legenda? Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan tentunya komen pendapat kalian di bawah. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Kisah Kasih Sepak Bola.